Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Ustadz Hafizus Salam RC, yang saya hormati Bapak Hadi dan para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada majelis saat ini akan disampaikan oleh Ustadz Hafizus Salam RC. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafizus Salam. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, taqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sehatnya jasmani kita maupun hati kita. Insyaallah kita bisa berkumpul di sini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di permukaan bumi, dan kita mengharap ikhwan sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha iblisu batha junudahu." Setiap pagi hari atau jika datang waktu pagi, iblis itu menyiarkan
seruannya kepada bala tentaranya, kepada pasukannya, begitu. Fayaqul, ketika mereka bala tentaranya itu berkumpul, maka iblis itu memberikan semacam pengumuman begitu. Kata dia, man adallal yawma musliman, barang siapa di antara kalian yang mampu dan bisa untuk menggoda anak Adam, untuk menggoda orang-orang muslim, albastahu al-taj, maka aku akan beri kepada dia hadiah semacam mahkota begitu. Setelah pengumuman itu disampaikan oleh iblis laknatullah, maka para tentaranya itu mencoba ke seluruh penjuru dunia, Pak. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ya. Jadi seluruh tempat itu didatangi oleh bala tentara iblis. Tujuannya apa? Untuk menggoda mereka. Setelah itu ikhwan sekalian, fayaji'u ahaduhum fayaqul, rombongan pertama itu datang, laporan kepada iblis. Dan harus kita pahami ikhwan sekalian, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma', singgasana iblis ini kan di atas air. Jadi dia menaruh kerajaannya, menaruh singgasananya itu di atas air. Dan kita itu tidak ngerti di atas lautan yang mana. Dan itu juga tidak penting untuk kita cari, ya Pak ya. Apa ya di lautnya Pacitan begitu, ya tidak ngerti di mana begitu, kurang paham. Tapi yang jelas itu ada. Nah, di setiap pagi itulah iblis mengumpulkan bala tentaranya, kemudian memberikan pengumuman, siapa di antara kalian yang mampu hari ini untuk menggoda orang-orang Islam, maka aku berikan dia hadiah semacam mahkota. Datanglah kelompok pertama kepada iblis, laporan begitu. Kata tentaranya tadi itu, lam azal bihi hatta aqqa walidahu. Kelompok pertama mengatakan, ya iblis, aku sudah mampu menggoda anak Adam, orang-orang Islam, dan aku tidak tinggalkan mereka kecuali mereka sudah mendurhakai kedua orang tuanya. Faqala, iblis berkata, yushiku ayyabarrahu, belum, kamu belum berhasil. Kenapa? Karena sebentar lagi anak itu akan berbakti kepada orang tuanya. Sebentar lagi dia akan berbuat baik kepada orang tuanya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum. Itu iblis, Pak. Sudah durhaka kepada orang tuanya, itu belum saja dikatakan berhasil. Iblis itu luar biasa kayak begitu Pak godaannya. Fayaji wa ahadum fayaqul, rombongan yang kedua datang. Lam asal bihi hatta talaqa imra'atahu, aku tidak meninggalkan mereka. Aku sudah mampu bisa menggoda anak Adam, orang-orang muslim, yaitu seorang suami sudah menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Yushiku ayyatazawwaja, belum. Karena sebentar lagi dia itu akan merujuk, akan kembali. Kan cerai pertama itu kan boleh balik, Pak. Ya, sampai ketiga kan. Cerai pertama itu boleh kembali,
Ya, kemudian cerai yang kedua itu boleh kembali, cerai yang ketiga itu boleh kembali dengan syarat si perempuan tadi itu ya itu sudah menikah lagi dan sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian dicerai oleh suami yang kedua, kemudian balik lagi, itu boleh. Kalau cerai yang pertama itu kan sebelum masa iddah itu berakhir, ya itu tidak apa-apa balik. Dan seorang istri kan ketika cerai pertama itu kan tidak boleh keluar dari rumah. Kenapa? Karena siapa tahu nanti ada islah, ya mau balik begitu. Bagaimana caranya balik? Ya senyum itu sudah dikatakan balik, senyum, senggolan begitu sudah itu balik. Ya itu cara yang pertama. Dan juga karena kata Iblis itu sebentar lagi dia akan kembali, dia akan muncul. Wa yaji'u ahaduhum fayaqul, datanglah rombongan yang ketiga. Ya, lam azal bihi hatta asyraka fayaqul anta. Golongan yang ketiga, kelompok yang ketiga mengatakan, aku sudah berhasil menggoda anak Adam, sudah berhasil menggoda orang-orang Islam sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Iblis? Anta. Bagus, kamu sudah berhasil. Itu Iblis, Pak. Kenapa ikhwan sekalian? Kenapa orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka dibilang tentaranya sudah berhasil menggoda anak Adam, dikarenakan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang manusia yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat kepada Allah. Kalau dosa besar itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Begitu. Tapi sini itu tidak. Kalau sekalian ingat bahwa semenjak Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, diturunkan ke dunia, ya, sampai Nabi Nuh alaihissalam itu tidak pernah terjadi yang namanya kesyirikan. Anak Adam dan seluruh keturunannya, mereka bertauhid, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Antara Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh para ulama itu rentang waktunya 10 kurun, 10 generasi. 10 generasi. Karena Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya itu kan 950 tahun. Itu dakwahnya ya. Itu belum dihitung umurnya dari lahir. Disebutkan oleh para ulama ya sekitar 1000-an lebih, sekitar 1000 atau 1000 lebih dan begitu umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Apakah sebelum Nabi Nuh itu ada nabi? Tidak ada. Karena Nuh itu adalah nabi pertama, rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu letaknya Nabi Idris di mana? Ya, karena kalau kita baca di sejarah-sejarah itu ternyata mereka mengurutkan Nabi Idris itu kan Nabi Adam, kemudian Idris, kemudian Nuh. Disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya itu tidaklah benar. Yang benar itu adalah Adam, kemudian Nuh. Ya, Idris itu berarti apa? Beliau adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi pertama, Rasul pertama itu adalah Nuh alaihissalam, bukan Nabi Idris. Saya lanjutkan. Ya. Lah, tidak terjadi kesyirikan. Baru pertama kali muncul kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika ada orang soleh. Ketika 3 orang soleh itu meninggal, untuk mengenang jasa-jasa mereka, maka dibuatlah di atas kuburan itu semacam monumen untuk mengenang jasa-jasa mereka. Generasi pertama tidak masalah, generasi kedua tidak masalah, generasi ketiga tidak masalah, terus begitu. Akhirnya patung yang dibuat di atas kuburannya itu sudah berubah, bahwasanya patung itu harus disembah. Disitulah awal daripada kesyirikan. Ya. Kemudian lam azal bihi
tentara yang terbaik di sisi iblis itu, tentara yang paling bagus menurut iblis itu adalah tentara yang paling jahat fitnahnya kepada manusia. Itu yang terbaik. Jadi apa? Semakin buruk tentara itu, semakin bejat iblis setan itu, maka dia semakin tentara yang paling bagus dan tentara yang paling disayangi oleh iblis. Ikhwanifiddin rahimani rahimahullah. Wa yaji'u ahaduhum fayaqul, datanglah kelompok yang keempat. Lam azal bihi hatta qatala. Aku sudah bisa mampu menggoda anak Adam sampai terjadilah bunuh-membunuh, pembunuhan. Fayaqul anta, engkau sudah berhasil. Wa yulbisuhu al-taj. Kemudian apa? Mahkota itu dibagi-bagikan oleh iblis kepada tentaranya yang sudah melakukan apa? Aksi tadi itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhwan sekalian, kalau ini kita pahami, kalau ini kita sadari bahwa ternyata iblis itu kalau kita pahami, ya, dia sudah mengumumkan dirinya bahwa dia akan selalu menggoda anak Adam. Bagaimana agar kita ini tergoda dan bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita harus sadar, Pak. Dan iblis itu tidak pernah istirahat untuk menggoda kita. Maka ketika Hasan al-Basri ditanya oleh salah satu sahabatnya, pernahkah iblis itu tidur? Beliau mengatakan, kalau seandainya iblis itu pernah tidur, maka kita pasti bisa istirahat. La haula wala quwata illa billah. Jadi iblis itu tidak pernah tidur, Pak. Ya. Dia selalu 24 jam bersama bala tentaranya untuk menggoda Adam alaihissalam, untuk menggoda anak cucu Adam alaihissalam, mencari celah dan waktu yang tepat untuk menggoda kita 24 jam dan tidak pernah putus asa dan tidak pernah tidur. Cuma sayangnya kita ini, Pak, ya, sudah diintai 24 jam oleh setan dan dia tidak pernah tidur. Kita yang digoda ini ya santai-santai saja, kan? Ya, saya shopping, ya jalan-jalan, ya turu, ya sampai nanti sampai ngiler ngobrol gitu ya, Pak, ya. Ya. Padahal setan itu apa? Dia berada di samping kita 24 jam, tidak pernah berpisah dengan kita. Kita ini yang digoda itu santai-santai saja. Kenapa seperti itu, Pak? Karena kita tidak sadar bahwasanya kita punya musuh. Itu dua alasannya. Karena orang yang nggak sadar itu kita punya musuh, itu bahaya. Ya tadi itu ya santai-santai. Nah, gitu kan. Yos fresh gitu. Itu kita. Alhamdulillah kita ini. Ya. Inna syaitana lakum aduwwun. Syaitan itu bagi kamu itu musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan itu mengajak manusia supaya sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Syaitan itu ya begitu. Ya. Neraka sa'ir itu tingkatan yang berapa? Neraka sa'ir itu tingkatan keempat. Neraka itu kan ada 7 lapis, toh. Yang pertama Jahannam, yang kedua lada, yang ketiga hutamah, yang keempat sa'ir, yang kelima jahim, sakor, kemudian yang berikutnya jahim, kemudian hawiyah. Ya. Lah, neraka yang paling atas ini yang disebut dengan neraka Jahannam, ya, disinilah umat Nabi Muhammad SAW yang durhaka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan neraka Jahannam inilah nanti yang akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi
bagi mereka-mereka yang punya iman. Jadi neraka jahanam ini adalah neraka yang paling atas, dan disinilah umat Nabi Muhammad yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan dikosongkan oleh Allah nanti bagi mereka-mereka yang punya iman. Neraka jahanam paling atas. Kalau neraka yang paling bawah itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang munafik. Yang paling bawah, yang paling bawah itu munafik. Ya. Lah, ikhwan sekalian, iblis itu sekali lagi dia ini sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seluruh hidupnya itu untuk menghancurkan keturunan anak Adam alaihissalam. Ya. Dan setan itu sehari tidak pernah berputus asa. Dan setan itu ikhwan sekalian, ya, itu selalu menyertai kita sebagaimana saya sampaikan tadi, dan itu ada pada setiap orang. Ya. Ada pada jenengan, ada pada saya. Itu setan. Ya. Jadi hari ini ikhwan sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun saya berada, itu setan itu selalu menyertai kita. Ada. Bahkan Rasulullah SAW ada sebuah riwayat begini, Pak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'indiha lailan. Qalat, Ibunda Aisyah menuturkan, pada suatu malam Rasulullah itu keluar dari sisi itu. Ya, ketika Rasulullah sedang berada di kamar Ibunda Aisyah, berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu malam Rasulullah itu keluar. Fakhirtu alaihi. Ketika Rasulullah keluar, aku merasa cemburu, kata Ibunda Aisyah. Faja'a fara'a ma'asna. Beliau keluar, setelah itu beliau kembali lagi. Ya. Ketika Rasulullah kembali, kata Ibunda Aisyah, faqala ma laki ya Aisyah. Jadi Rasulullah itu ngerti apa yang terjadi pada Ibunda Aisyah. Kata Rasulullah, ma laki ya Aisyah, apa yang terjadi padamu wahai Aisyah? Akhirti, apakah kau cemburu, kata Rasulullah. Fakultu wa mali la yugharu mithli ala mithlika ya Rasulullah. Bagaimana orang yang sepertiku tidak cemburu dengan orang yang sepertimu? Akhani fiddin rahimani rahimahullah. Faqala Rasulullah bersabda, awqad ja'ati syaitani. Apakah setan itu sudah datang kepadamu, kata Rasulullah. Qalat, Ibunda Aisyah menjawab, ya Aisyah, aw ma'iya syaitan, apakah setan ada bersamamu? Qala na'am, iya, setan itu ada bersamamu. Qultu wa ma'a kulli insanin, apakah setiap manusia juga ada setannya? Apakah setiap orang itu bersama dengan setan? Qala na'am, iya. Qultu wa ma'aka ya Rasulullah, apakah engkau juga ada setannya ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Walakinna Rabbi azza wa jalla a'ani alaihi hatta aslama. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong aku sehingga setan tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku dan dia masuk Islam. Jadi ikhwan sekalian, kita jangan pernah merasa lemah. Bentengi dengan diri kita dengan pagar yang begitu tebal, sehingga ketika pagar yang ada pada diri kita yang membentengi diri kita itu, maka setan tidak akan pernah masuk dan berhasil untuk menembus kita. Kenapa? Karena kita ini diibaratkan berdiri, diibaratkan berada di dalam pagar. Kemudian kita punya pagar dikelilingi oleh tembok yang besar, dikelilingi oleh tembok yang tebal itu. Apa tembok yang tebal itu? Apa tembok, apa pagar yang tebal itu? Pagar yang tebal itu adalah apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengelilingi tembok kita, yang pagar-pagar yang berada di samping kita, itu diibaratkan ibadah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin bagus ibadah kita, maka semakin banyak dan berkualitas
ibadah kita, maka semakin tebal pagar itu, maka semakin tebal tembok itu, maka setan tidak akan mampu untuk menembus tembok itu. Tapi nek pikir kita tidak tebal, Pak, ibadah kita tidak bagus dan tidak berkualitas, maka setan itu akan mudah untuk masuk, menerobos pagar itu. Ya, habis sholat tidak pernah pikir, kan gitu ya. Padahal setelah sholat itu dia harus berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dan disebutkan oleh para ulama, berzikir itu habis sholat itu tidak mesti dan harus dan wajib, tidak mesti harus duduk. Ya, kalau memang ada keperluan di luar yang segera ditunaikan, tidak masalah dia keluar, tapi ingat ya, harus zikir itu harus diucapkan sambil apa? Sambil berjalan. Tidak apa-apa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi memang baiknya itu adalah apa? Duduk, ya, tenang, ya, menghadap ke kiblat, kan gitu kan. Tapi kalau memang ada keperluan di luar yang memang harus kita tunaikan, tidak apa-apa seberapa kita apa, tapi jangan lupa zikir ini, astagfirullah, Allahumma anta salam, terus seperti itu ya Pak ya, terus. Ya, karena zikir itu duduk, berbaring, berjalan, lari itu tidak masalah, tidak masalah. Cuma yang paling baik itu adalah duduk. Itu yang paling baik dan menghadap ke kiblat. Oleh karena itulah ikhwan sekalian, di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu disebutkan, ya, di dalam mazhab mereka yang saya pahami, belum saya tutup, bahwa imam itu selesai sholat biasanya mereka ini tidak menghadapkan wajah mereka ke makmum, mereka tetap menghadap ke kiblat. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah karena berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala afdol, bagusnya itu adalah menghadap ke kiblat, sehingga mereka habis sholat itu tidak menghadap ke jamaah. Kenapa? Karena kalau menghadap ke jamaah berarti dia membelakangi kiblat. Tapi ada orang itu kan pokoknya butuh menghadap ke jamaah, ini orang mono yo orang benar kan begitu kan ya Pak ya. Yang benar itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah menghadap ke jamaah. Ingat ikhwan sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat itu menghadap ke jamaah itu ada tujuannya, ada sebabnya. Kenapa beliau menghadap ke kiblat? Kenapa beliau menghadap ke jamaah setelah selesai sholat? Karena beliau mengecek sahabat-sahabatnya siapa di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka harus menghadap ke jamaah. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, apakah imam-imam hari ini pernah ngecek? Ya, kadang kala yang menghadap ke jamaah yang buruk kok. Iya dong, ada kan itu kan? Ya, padahal Rasul itu tujuannya apa? Itu mengecek di antara jamaahnya, simpulan kemana kan begitu. Tapi kalau sekarang kan dia tidak. Maka jangan bilang saya menghadap ke makmum itu paling mudah, paling apik, saya menghadap ke kiblat itu tidak benar. Nah, yuk tunggu dulu kan begitu Pak ya. Kita itu punya pedoman masing-masing, punya alasan masing-masing. Menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat ketika berzikir dan berdoa itu lebih utama. Maka menghadap ke jamaah ya boleh, membelakangi jamaah ya boleh, artinya tetap menghadap kiblat ya boleh. Kan begitu. Menghadap ke samping kanan kiri juga boleh. Yang enggak boleh itu menghadap ke atas kan begitu Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah setengah jam saya berbicara di depan jenengan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ingat ikhwan sekalian bahwa setan itu selalu mengintai kita. Maka waspada agar kita tidak terjerumus kepada godaan setan ini. Kenapa? Karena setan sudah mengumumkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan menjadikan seluruh umur hidupnya untuk menggoda kita, menyesatkan kita, agar kita nanti akan merusak bersama dengan dia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa mereka biar punya teman. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makar tipu daya iblis. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz Astaz. Tausiahnya semoga yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usai sudah majelis kita pada hari ini, sebelumnya saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas persalahan kata yang saya sengaja maupun tidak. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi